بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Al-Imam As-Safarini ini min ulama ahli sunnati wal jamaah, ya. Ada buku beliau yang bagus, Manzumah Durrah Al-Mudhiyah kalau tidak salah. Walaupun pada manzumah tersebut itu ada beberapa poin yang dikritikan oleh para ulama dan disyarah oleh para ulama, sehingga ana di antara yang mensyarahnya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kalau tidak salah juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Aqidah As-Safarini. Kata Imam As-Safarini, al-muradu bi madhhabis salaf, yang dimaksudkan dengan madhabus salaf, maka alaihi sahaba al-kiram ridwanullahi alaihim, sesuatu yang dulu para sahabat berada di atasnya, wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan, dan para person-person dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, wa atba'uhum wa aimmatud din mimman syuhida lahu bil imamah, serta para pengikutnya, para pengikut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, dan wa aimmatud din, para ulama, mimman syahida atau mimman syuhida lahu bil imamah, yang disaksikan tentang keimamannya, seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan yang lainnya, ya. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan dikenal akan agungnya kedudukannya di dalam agama ini. Wa talaqqan nas kalamahum khalafan an salafin duna man rumiya bi bid'atin. Nah, ini poin penting. Umat manusia mengambil kalam mereka, ya, khalafan an salafin, dari yang belakangan, berupa generasi belakangan dari generasi salaf, duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang yang tertuduh ada kebid'ahan. Jadi mereka mengambil betul-betul dari a'immah, bukan orang yang rumiya bi tasyayyu', rumiya bil irja' dan yang semisalnya. Au syuhida bila qabin ghairu murdin, atau syuhiro atau masyhur dengan laqab yang tidak diridhoi. Misal al-khawarij, seperti al-khawarij, misalkan fulan di ahlul hadis tapi khariji. Seperti ini sebenarnya tidak layak untuk diambil ilmunya, hadisnya dia, selagi masih ada ulama ahlus sunnah yang lain. Nah, mereka bagaimana mereka mengambil? Kalau didapati ada seperti Aban bin Taglib, seorang fi tasyayyu',
ya, diambil, itu ada ketentuan yang disebutkan oleh mereka para ulama ahlul hadis. Di antaranya dalam rangka untuk menjaga hadis dan jalan hadis tersebut tidak didapati kecuali dari jalan dia. Maka mereka mempersyaratkan ketentuannya sodukul lahjah. Sodukul lahjah. Baik, bagus omongan dia. Dia bukan orang yang dikenal pendusta. Nah, kata para ulama, ya, untuk pengambilan riwayat dari ahlul bid'ah di zaman sekarang sudah muntafiyah, tertutup. Itu disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, Abul Hasan Ali Ar-Razihi, di kitab beliau Mukhtasar fi Ilmil Mustalah, ringkasan dari Nukhbatul Fikar. Beliau menyebutkan periwayatan dari ahlul bid'ah yang ada di zaman dahulu itu kan ada ketentuan. Yang pertama, dia sadukul lahjah. Sadukul lahjah, ngomongnya memang bagus, bukan dikenal orang yang pendusta, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan lisan dia sesama umat manusia. Tapi di ahlul bid'ah itu ketentuan. Yang kedua, tidak didapati riwayat dari ahlus sunnati wal jamaah kecuali dari jalannya dia. Itu yang mereka sebutkan. Dan wala yad'u ila bid'atihi, tidak mengajak kepada kebid'ahannya. Maksudnya apa? Dia bukan ru'asa, ya, bukan ru'asa, bukan pentolan. Nah, kata beliau, kata Syekh Ali Ar-Razihi ini tadi, ini muntafiyah. Syurut yang disebutkan oleh para ulama sudah tertiadakan di zaman sekarang. Kenapa? Yang pertama, ahlul bid'ah di zaman sekarang jarang didapati orang yang jujur, ya, jarang didapati oleh mereka orang yang jujur. Banyaknya kadzibun 'alal ulama, ya, dusta dalam penisbatan kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang melegalkan bid'ahnya mereka. Kemudian juga kebid'ahan atau ahlul bid'ah yang ada di zaman sekarang, yad'u ila bid'atihi, dia mengajak kepada kebid'ahannya dia. Misalkan Ikhwanul Muslimin, Sufiyah, ya, atau Jamaatut Tabligh, itu semua ngajak kepada kebid'ahan. Mereka melariskan bid'ahnya tadi, bukan untuk mengamalkan dia pribadi. Buktinya apa? Dia ceramahkan. Kemudian ilmu tersebut masih didapati di para ulama yang lain. Tidak ada satu fan min fununil ilm illa wa fi ahli sunnah yujadu man indahu ahliyah. Tidak ada satu bidang dari bidang ilmu melainkan ada pada ahli sunnah itu orang yang memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Itu yang disebutkan. Kemudian di sini disebutkan al-khawarij. Al-khawarij awwalu firqatin dhaharat wa faraqat jama'atal muslimin. Khawarij, firqah yang pertama kali muncul, ya, dan kelompok yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Wa summu bidzalika li khurujihim. Mereka disebut dengan khawarij dikarenakan khuruj mereka, pemberontakan mereka terhadap ulatil umur. Washtihar khurujihim ala Ali ibni Abi Thalib, dan yang paling masyhur pemberontakan mereka tersebut terhadap Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan perang apa waktu itu? Ada perang besar-besaran namanya perang Nahrawan, ya, setelah terjadinya munadharah antara Ibnu Abbas dengan Khawarij. Ada yang rujuk, ada yang tidak, ya, yang tobat, yang tidak tobat dibasmi. Total kalau tidak salah semuanya ada 6.000, yang tobat 2.000, yang tidak tobat 4.000, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kabur mereka, kocar kacir, ya. Ternyata ada orang yang menaruh dendam sama Ali bin Abi Thalib bernama Kutom, perempuan, ya. Kalau antum punya syarah Lamiyah Ibnu Taimiyah karya Al-Mardawi, di situ disebutkan kisah ini tadi. Perempuan bernama Kutom.
Si Qutom ini cantik. Abdurrahman bin Muljim ini guru tahfidz, ya, tahfidzul Quran, Ustadz tahsin, ya. Di zaman Umar bin Khattab dia mudir pondok pesantren, dibuatkan pondok pesantren di Mesir pada pemerintahan Amr ibn al-As. Nah, ketika itu dia naksir sama perempuan yang bernama si Qutom ini tadi, mau dinikahi sama dia. Nikah intinya, namun dia minta, ya, persyaratan nyawanya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya berhasil dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika menjelang sholat subuh, Ali bin Abi Thalib ketika ingin keluar itu ditebas. Pada waktu yang sama ada 3 orang yang ingin membunuh 3 sahabat Nabi, Muawiyah, Amr ibn As, Ali bin Abi Thalib. Itu konspirasi pada waktu yang sama, di malam yang sama. Antum bisa lihat kisah ini tadi pada bukunya Syekh Jamal bin Furaihan. Judul bukunya ada PDF-nya, judulnya Syarru Qatla Tahta Adimis Sama. Lebih kurang gitulah judul bukunya. Bukan yang Al-Ajubah Mufrad itu, bukan ya, lebih kurang gitu. Beliau ini agak, kalau dulu agak takhasus beliau dalam masalah Ikhwanul Muslimin, Khawarij dan yang semisalnya, ya, untuk Syekh Jamal bin Furaihan rahimahullah taala. Adapun yang masih hidup ini, anda lihat yang banyak mendalami masalah Khawarij ini Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Ibrahim Al-Muhaimid. Kemudian muncul orang yang belakangan bernama Imran bin Hittan, juga kepincut juga, ya, dengan seorang wanita, ibnu ammihi atau ibnatu ammihi, putri dari pamannya, sepupunya dia, cakep juga, ya. Dia ingin dakwai, ya. Tujuannya apa? Ingin diajak kepada Islam, kepada sunnah. Namun apa yang terjadi? Justru dia, perempuan ini tadi yang memalingkan dia dari sunnah menuju bid'ah. Sampai-sampai dia yang tadinya terkenal fadilan, sunniyan, muhaddisan, malah memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Itu pemikiran Khawarij. Sudah ma'ruf ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang Khawarij ini firqah yang paling kejam. Wa abrazu ma yumayyizuhum amron. Perkara yang paling menonjol yang membedakan mereka, yang pertama al-qaul bil khuruj ala walil amril muslim al-jair indahum, yaitu bolehnya memberontak terhadap penguasa muslim yang jair, yang zalim indahum menurut mereka. Qad la yakunu jairon, ya. Terkadang dia bukan orang yang zalim, pemerintah tadi. Lakin idza ra'auhu jairon kharaju alaihi. Akan tetapi kalau menurut versi mereka ini dianggap zalim, maka mereka akan memberontak. Wa hum ya'tabirun Utsman jairon. Mereka menganggap Utsman adalah orang yang zalim, jair. Wa ya'tabiruna Aliyan kafiron wa laysa jairon. Mereka menganggap Ali adalah kafir, bukan orang yang zalim. Difahami? Sampai Utsman dianggap orang yang zalim, Ali dianggap orang yang kafir, padahal dia bukan orang yang kafir atau jair. Fahum yabtadi'una bid'an thumma yutabbiqunaha 'alan nas bi ahwa'ihim. Mereka memunculkan kebid'ahan, kemudian mereka terapkan kebid'ahan tersebut pada umat manusia sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fabidzalika awwalul firaq allati azharat al-khuruja an jama'atil muslimin. Mereka itu adalah kelompok yang pertama kali muncul menampakkan pemberontakan terhadap kaum muslimin, wa summu bil khawarij li khurujihim anid din wa khurujihim an khiyaril muslimin. Mereka disebut khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari agama ini dan keluarnya mereka atau memberontaknya mereka terhadap kaum muslimin yang paling afdol. Siapa itu? Utsman, Ali bin Abi Thalib. Itu khawarij. Di antara ciri utama mereka
adalah memberontak terhadap penguasa. Jadi jangan heran kalau mereka suka ngebom, suka demo, suka memberontak, ya. Dan Khawarij ini ya ada dua. Ada yang bagian mujahidun, bagian berjihad, itu eksekusi lapangan, ya. Yang kedua al-qa'adah, yang duduk-duduk tapi dia provokasi. Dua-duanya disebut Khawarij. Kata para ulama, sebelum terjadi al-khuruj bil af'al dengan tindakan bom, ightial, pembunuhan secara tersembunyi dan yang lainnya, itu semua berasal dari lisan kan. Pembunuhan Utsman terjadi karena provokasi dengan lisan. Jadi sebelum terjadi tindakan pengeboman, pemberontakan dan yang lainnya, itu pasti diawali dengan lisan. Ada yang memprovokasi, dan secara tatbiknya mereka bagi menjadi dua. Ini yang ada di pondok-pondok mereka, ya. Nanti ada yang antum masuk pondok, ya, masuk pondok yang seperti ini, dilihat ini orangnya rajin, skillnya bagus, antum akan diarahkan menjadi bagian Qa'adiyah ini tadi, bagian da'i. Ini agak bebel-bebelan tapi pemberani, antum akan dilatih khusus. Ini anda bukan ngarang-ngarang, ya. Sebagian ustadz-ustadz yang di Damaj dulu itu mantan sekolah-sekolah di situ, ya. Seingat anak yang dulu pernah di sana ada Ustadz Huda di daerah Mantingan, Ngawi, termasuk juga Abu Taubah, termasuk juga Abu Yusuf Al-Athari. Itu orang-orang dari Damaj yang dulu pernah ngenyam di pendidikan pondok-pondok mereka. Di antaranya pondoknya Abu Bakar Ba'asyir, ya. Jadi mereka tahu. Makanya ketika pulang dari Damaj dulu, mereka ini yang banyak membuat muhadharah untuk membantah pondok-pondok yang ada di kalangan mereka itu tadi, ya. Jadi memang ada dibagi dua, ya. Ada bagian tim eksekusi lapangan, ada bagian tukang ceramah. Yang tukang ceramah ini lebih mengerikan lagi. Memang dididik, ya. Tokoh-tokohnya di Indonesia ya banyak, ya. Di antaranya Abu Bakar Ba'asyir. Kalau antum meragukan tentang Abu Bakar Ba'asyir itu tadi, berarti manhajnya antum yang diragukan. Itu saja. Ana heran kadang sebagian orang, ya, sudah mulai ragu karena kebencian terhadap ulatul umur. Akhirnya apa? Gimana pun caranya, tokoh-tokoh agama ini walaupun ahlul ahwa wal bid'ah disanjung sama dia. Tidak seperti itu ahlus sunnah, ya. Tetap kita insaf. Abu Bakar Ba'asyir Muslim, jangan antum kafirkan. Antum kafirkan berarti antum lebih parah, dia Muslim. Khariji, na'am, Khariji, ya, pemikiran seperti itu. Pondok apa nama pondoknya? Murki itu tempatnya, Al-Mu'min sebenarnya pondoknya, ya. Anak itu pondok di Solo. Nama pondok anak itu Darussalaf, Desa Cemani. Gedung pondok itu kalau anak berdiri di pucuk pondok itu kelihatan dengan pondok Al-Mu'min itu tadi, ya, pondok Al-Mu'min. Nama desanya Desa Cemani. Makanya kemarin waktu ketika kami ke Surabaya itu mampir Solo itu, anak liatin sama Faiz, ini loh Faiz, Al-Mu'min itu tadi, besar pondoknya. Dan masyarakat situ enggak meyakini Abu Bakar itu teroris, ya, enggak. Tetap mereka akan mengatakan ini ulama mereka, sosok yang figur. Solo itu banyak yang seperti itu, ya. Lamongan ini juga ada. Intinya hampir setiap wilayah itu ada pondok-pondok seperti ini, ya. Tapi mereka berfiraq. Ada yang cuma tidak mengakui daulat suatu negara, tapi mereka tidak memberontak. Sama juga Khawarij juga ini tadi, ya. Ada yang memang bagian eksekusi lapangan. Nah kalau di Yaman yang Al-Qa'idah ini juga masuk, ya. Atau Al-Qa'idah istilah kita itu Khawarij, ya. Muftinya
Ya, banyak di Yaman. Min tulabi Syekh Muqbil, kanu min tulabi Syekh Muqbil, termasuk tulabnya Syekh Muqbil. Wilayah Aden juga ada mufti-muftinya mereka ini tadi, mufti Khawarij ini tadi. Ya. Mesir juga banyak orang-orang yang punya pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ya, ini adalah muftinya Khawarij. Muhammad Al-Arifi, ya, Abdul Aziz At-Tarifi, Muhammad Saleh Al-Munajjid. Ya. Nah, ini juga ikhwani. Ya. Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alim. Ya. Siapa lagi? Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Ibrahim Ad-Duais. Ini semua ikhwan, tokoh-tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Siapa yang memuji Sayyid Qutb, muji mereka dengan mengatakan mereka seorang alim, ulama. Bahkan ada tokoh yang suka dakwah, ya, kita sebut saja Zakir Naik. Zakir Naik kata para ulama mengeluarkan orang dari kekufuran menuju kebidahan. Termasuk gurunya dia, Ahmad Didat juga. Antum jangan lihat banyaknya orang yang masuk Islam, tapi lihat pemikiran yang dia sampaikan dalam hifadzun ala Islam. Banyak poin-poin yang dikritikan oleh para ulama sunnah berkaitan dengan akidah yang dia sampaikan terkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma ya ikhwan mengeluarkan seseorang dari keislaman, kekufuran, dipindahkan ke pemahaman kufur Jahmiyah atau dipindahkan kepada pemahaman wahdatul wujud, itu tidak diperbolehkan. Bahkan kata Syekh Rabi Al-Madkhali di salah satu fatwanya, ya, ini Ahmad Didat, ya, Ahmad Didat mengeluarkan orang dari kekufuran menuju wahdatul wujud, sama baik kan? Ya. Makanya kalau lama berdalam-dalam dengan mereka juga sama. Jadi jangan antum lihat dakwah itu tadi cuma dilihat luarnya, ya, dalamnya itu tadi. Ini poin yang paling penting. Ya, kadang sebagian orang ketika ada kajian-kajian seperti ini, ikhwan, mungkin ini kajian ngeritiskan orang. Namun yang seperti itu penjagaan terhadap syariat, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Ketika diam, ya, syabab kita, abnauna, kapan tahu penyimpangan tokoh-tokoh ini tadi. Ini penting permasalahan Khawarij, bukan perkara sepele, besar. Antum yang mungkin di Palembang, ikhwan-ikhwan kita yang di Palembang mungkin tidak menyadar, tapi kalau di luar negeri besar sekali. Bukankah yang membunuh para ulama kita semuanya dari kalangan Khawarij? Ya. Lihat yang terjadi di Biladul Yaman. Syekh Abdurrahman, siapa yang membunuhnya? Syekh Yasin Al-Adani, siapa yang membunuhnya? Syekh Abu Waqqas Ad-Dhali'i, siapa yang membunuhnya? Itu semua dari kalangan Khawarij. Syekh Abdul Aziz Al-Burai pernah mau diiktial, selamat beliau subuh-subuh, mau dibunuh. Semuanya Khawarij. Di Saudi Arabia itu negara aman dikarenakan Khawarijnya betul-betul terbekuk. Kalau di negara-negara lain Khawarij main ya ikhwan. Antum masih ingat antum? Atau antum mungkin kurang update? Nggak tahu. Ketika tahun 2013 ketika ana masih di Yaman, itu khutbahnya Abu Bakar Al-Baghdadi dalam suatu potongan video yang buat merinding ana dengernya. Kami hadiahkan target berikutnya kepalanya Saleh Al-Fauzan. Antum di Indonesia, sudah kita belajar, nggak usah sibuk ngurusi penyimpangan, belajar aja fokus. Antum tahu ulamanya antum itu Abu Bakar Al-Baghdadi, dalam videonya dia mengatakan target kami berikutnya kepalanya Saleh Al-Fauzan. Bayangkan antum. Jangan antum terlalu sibuk. Antum kadang terlalu sibuk mikirin Ba'abdu, Jamaah Tahdzir. Ya. Antum lihat tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang ingin mentargetkan para ulama. Nah, karena sebagian orang dengar seperti ini, ini terlalu sangar, keras. Tapi bukan sembarangan. Antum ngajarkan buku, orang yang masuk penjara, provokasi demo, tokoh partai. Yang di Mesir, lihat ketika terjadi demo 2010, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di situ?
tokoh-tokoh orang-orang Khawarij, Muhammad Hassan, ya, dan yang semisalnya dari orang-orang yang dulu dikenal seakan-akan menampakkan tokoh sunnah. Ahmad Farid hadza ikhwani. Antum yang mungkin kadang lihat sebagian orang lihat buku, masya Allah bagus, ya. Jangan dilihat, tidak ada buku itu yang orang yang mereka terang-terangan, kadang ada bagusnya. Ana sempat mau beli buku Muhammad Hussein Sayyid Affani kalau tidak salah, bagus sekali bukunya, lagi diskon di Darul Alamiyah. Penasaran Ana, siapa nih orang? Ana baca-baca, kok ada kritikan. Sampai ada tokoh dari Mesir, seorang alim, syekh di Mesir. Mana kitabnya engkau wahai Sayyid Affani? Penasaran, bukalah di YouTube. Itu lagi orasi dia. Dengan jamaah sekian, mimpin demo. Kira-kira bukunya Abdul Somad lagi orasi, galak antum belinya. Nah heran, sebagian ikhwan di Indonesia itu kalau dengar Abdul Somad, Adi Hidayat, Habib Rizik, wah ini mimpin demo. Karena sebagian seperti itu. Tapi kalau tokoh-tokoh pemimpin demo yang ada di Mesir, oh renyah, bagus, dia ulama. Nah ini namanya seorang thalibul ilmi yang perlu di turun mesin. Tata belajar, cara belajarnya perlu di bagus nih, murah, diskon, judulnya bagus waktu itu tentang hari kiamat. Wih, anak sempat foto kan, lihat fotonya itu ya ini, yang kopernya kan ada kan dari dalamnya itu, bagus, isinya foto isinya rinci. Buka anak YouTube, kalau tidak saya Sayyid Affani pokoknya dia. Anak pas lihat pegang mic berorasi di hadapan orang sambil ada ikat yang jamaah-jamaah tuh, ada ikat pala yang ayat demo itu. Kira-kira antum, bukan itu ceramah suaranya itu menggelegar, memang bagus nian. Rata-rata orang-orang Ikhwanul Muslimin itu orator. Kalau udah orator, mana semangat untuk demo. Antum lihat kalau antum dengar ceramah-ceramah mereka yang mimpin demo itu, yang kelemak-kelemak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan berani. Antum tidak usah contoh Agim, ada tidak dia mimpin orasi berdemo? Tidak ada Agim tuh. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu karena memang bidangnya di situ. Tapi yang turun di situ imam besar. Paham kan imam besar? Nah, itu orang kalau seperti itu, yang di Pekanbaru, yang dari Pekanbaru. Nah, ini yang pintar kan ngomong, sehingga bisa membuat orang bersemangat. Kalau yang kelemak-kelemak, mana ada nak diperhatikan. Paling di masjid bagian untuk penyejuk hati, kajian ibu-ibu, kajian bapak-bapak. Waspada ikhwan pemikiran Khawarij ini tadi. Kita di Indonesia ini tidak merasakan dampaknya Khawarij ini tadi, karena belum merasakan sebagaimana yang dirasakan di Yaman. Di Yaman antum lihat, bayangkan, pernah terjadi tahun 2014 itu betul-betul 2017. Mereka itu mau sholat ke masjid pun tidak nyaman, di sniper. Sampai dalam sepekan itu target itu imam subuh, imam sholat, tahu-tahu di sniper, tahu-tahu di sniper. Sampai sebagian waktu itu masyaikh Ahlussunnah Salafi ada yang pergi ke Saudi, meninggalkan masjidnya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan. Nah, ini dampak Khawarij. Dan di Indonesia belum, alhamdulillah Indonesia ini belum terjadi, dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti ini. Yang jelasnya kalau mereka berkuasa Khawarij ini tadi, sudah Ihsan Ilahi Zahir. Pernah dengar nama ini? Mati sakit kah? Atau mati gimana? Mati terkapar tengah jalan. Siapa yang bunuh? Haula. Mereka. Tidak ada ulama sunnah yang berbicara seperti itu, pasti jadi target mereka. Dan mereka katakan kafir. Difahami? Itu target. Tidak tanggung-tanggung mereka, digantung sama mereka. Dan itu sudah terbukti. Ali bin Abi Thalib yang mereka bunuh langsung. Utsman ibn Affan, sahabat Nabi, mereka bunuh. Antum bisa bayangkan, Syekh Abdurrahman itu pintu masjid.
pintu masjid. Syekh Abdurrahman itu orang yang jarang bahas masalah penyimpangan nyebut nama, jarang sekali. Ketika itu beliau pernah muhadharah beberapa waktu sebelum wafatnya beliau muhadharah dengan ceramah. Waktu itu ana dengar rekaman menyebutkan dampak buruk Khawarij, Al-Qaeda dan yang semisalnya, lebih kurang 1 jam. Tidak lama dari kejadian itu, dari ceramah itu tadi, terbunuh beliau. Syekh Yasin Al-Adani di salah satu kajian beliau ketika masalah wasitiyah, beliau menyebutkan Jum'iyatul Islah. Kata beliau, Ikhwanul Muslimin, dan di antara yang menaung Ikhwanul Muslimin dia Biladul Yaman, Jum'iyatul Islah, Partai Al-Islah atau Yayasan Islah ini tadi, Hizbul Islah, Hizbul Islah, partai yang ada di Yaman. Ini Ikhwanul Muslimin. Tidak lama dari kejadian itu dibom beliau. Dulu di Aden Mansurah, ya, Aden Mansurah, ada salah seorang tolib Indonesia nih, namanya Miftahuddin, ya. Di Mansurah itu, Ustaz Abu Jared tahu Mansurah itu, ya, yang tempat suka orang demo itu kan ada warnet di sana. Zaman kami dulu ada warnet. Jadi dia ke warnet, lewatlah. Memang tempat itu angker, bukan angker karena setan, itu kandangnya Ikhwanul Muslimin. Biasa kita lewat tuh biasa. Tahu-tahu si Miftah ini tadi dipegang, dimasukkan ke ruangan, langsung diinikan senjata AK-47. Keringat dingin dah antum. Oh, yang enggak kebayang. Anak ini Miftah ini cerita langsung depan anak. Anak akhi langsung ditanya, anta taba Syekh Abdurrahman, anta taba Sholakantus? Sholakantus, guru usul fikih, sekitar sepekan yang lalu dari kejadian ini, Sholakantus muhadharah di masjid yang besar Mansurah. Itu masjid apa itu? Ana lupa ya, pokoknya ada masjid di sekitar situ. Masalah Khawarij, Ikhwanul Muslimin, gerah mereka, itu memang kandangnya dia itu. Antum paham? Misalkan itu ya daerah Pasar Saku ini, itu kandangnya mereka. Ada masjid itu Masjid Ahlussunnah, Masjid Salafi. Sekitar situ muhadharah di situ. Masalah Khawarij. Kesel dia. Orang Indonesia ditangkap, anta taba Sholakantus. Kata si Miftah ini tadi, lah, ana taba Syekh Abdurrahman. Maksudnya antum pengikut Sholakantus? Bukan, ana pengikut Syekh Abdurrahman. Sawa Syekh Abdurrahman wa Sholakantus sawa. Kata Miftah, ini pengakuan Miftah, itu sempat dikokangnya, kerdak. Kedengeran suara kokangan itu, kata si Miftah. Alhamdulillah ada penjaga warnet itu, orang sana, dia ngomong, lepaskan, amunisi itu pelanggan kami. Dilepaskan sama dia. Sudah kejadian itu Miftah tidak berani lagi ke Aden. Anak dengar kejadian itu tidak pernah anak lewat situ lagi. Kata anak, membahayakan ini, membahayakan antum. Ikhwanul Muslimin tak mikir ya kan, kalau dia lagi kesal sudah antum pakai senjata. Mereka berani membunuh. Kenapa berani membunuh? Karena mereka menganggap itu halal, kan kafir. Mereka punya pemahaman takfiri, kafir, difahami? Itu Ikhwanul Muslimin. Jadi jangan antum anggap remeh orang-orang yang berpikiran Khawarij ini tadi. Difahami? Ya. Kemudian sifat yang kedua ada pada mereka takfiruhum limurtakibil kabirah. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu Khawarij. Ya. Kemudian Rafidah. Ar-Rafid syarrun minal Khawarij. Rafidah itu lebih parah dibandingkan Khawarij. Bahkan Rafidah itu punya pemikiran Khawarij. Kenapa? Karena dia tidak mengakui imamah kecuali imamah mereka. Kama zakaru ahlul ilmi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Wa humul ladzina yuqaddimuna aliyan ala al-khulafa ats-tsalatsah. Mereka lebih mendahulukan Ali dibandingkan khalifah yang 3. Wala yaktafuna bidzalik.
Bahkan mereka tidak mencukupkan seperti itu. Bal yatabarra'una minal khulafa ats-tsalatsa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Bahkan mereka menyatakan berlepas diri dari 3 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Berlepas diri mereka, tidak mengakui sama sekali. Ya. Sebagian mereka mengatakan yang layak jadi khalifah pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka mengatakan yang layak jadi Rasul itu Ali bin Abi Thalib. Jibril khianat. Nah, ini tadi. Oleh karenanya sebagian masyayikh itu ada yang nulis buku keserupaan antara Rafidhah dengan Yahud, ya, keserupaan antara Rafidhah dan Yahud. Ada keserupaan. Kalau tidak salah buku kita ada Nasin. Ada judulnya Badlul Majhud fi Musyabahati Rafidhah wal Yahud atau lil Yahud. Pernah lihat? 2 jilid. Darul Imam Ahmad. Antum pernah coba lihat? Enggak. Antum kurang baca kayaknya ini tadi. Kalau dokter fikih itulah rajin baca antum. Wa min abrazi mu'taqadatihim, termasuk keyakinan mereka yang paling menonjol, al-qaul bi ismati a'immatihim, berkeyakinan, berpendapat maksumnya imam mereka, alladzina yaz'umun annahum a'immatuhum, yang mereka yakini mereka adalah imamnya mereka. Mereka punya imam berapa? 12 imam. Ya, sebagiannya ada Ahlus Sunnah, sebagiannya bukan. Yang mentok ke imam terakhir siapa? Imam Mahdi Al-Muntadhar, dikenal dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Wa yatabarra'una bil qaul wal fi'l min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlepas diri baik secara lisan dan secara perbuatan, ya, dari para sahabat Nabi. Bal yukafiruna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yastathnuna illa an-nafar al-yasir minhum. Mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan mereka tidak mengecualikan kecuali sejumlah sedikit. Ada sekitar 6 atau 7 orang yang mereka kecualikan, sahabat-sahabat yang du'afa. Yang lainnya mereka kafirkan. Pengen tahu antum bagaimana buruknya Rafidhah? Antum hidup di negara Iran atau di negara Yaman bagian utara, itu baik. Tidak usah nak jauh-jauh, Yaman utara baik. Antum akan tahu buruknya Rafidhah. Ya. Apalagi antum hidup di Iran, hidup di Yaman bagian utara, di kampungnya Rafidhah, sudah antum. Dulu di zaman kita, tidak ada dulu orang Indonesia itu di penjara-penjaraan. Tidak ada iqomah, tidak ada penjara. Aden, son'a. Cuma yang penting bawa surat jalan tanpa iqomah, itu perjalanan aman. Sekarang semenjak Rafidhah berkuasa, banyak yang dipenjara. Itu contohnya Ustaz Abu Jarir sudah mengalami nikmatnya belajar di Yaman, adalah diantaranya penjara. Antum jangan sampai kena penjara rib. Itu tadi. Penjara dulu dak hati penjara-penjara nih ikhwan. Sekarang berbagai macam alasan. Ada kemarin pas umroh tuh ketemu ikhwan orang Aceh namanya Muhammad. Ana tanya, Muhammad, berapa lama? Ustaz, ana pernah diintegrasi selama 4 jam. Ditanya, akidah antum apa? Pelajaran antum apa? Ini apa? Saya tanya, antum ditanya enggak tentang sikap terhadap Abu Bakar dan Umar? Oh enggak Ustaz, kalau yang itu enggak katanya. Cuma ditanya aja tentang pelajaran apa, guru antum siapa, gini-gini. 4 jam ditutup mata. Bayangkan antum. Kita nih orang asing, dilindungi negara, ya enggak? Kalaupun ada masalah, enggak sampai orang pemerintah kita ini seperti itu memperlakukan bule kan, ditutup. Itu kayak film India, film tempur, ditutup mata. Antum ditanya, ya, tertahan seminggu katanya di dalam penjara itu tadi, ya, ngimami sholat di situ, ngasih tausiah katanya tadi. Nah, bayangkan antum, itu Rafidhah buruk ya ikhwan. Target mereka sama, ulama juga, ya, ulama. Kalau dulu zaman anak masih di situ, mereka berkhutbah, anak lupa siapa pimpinannya waktu itu. Waktu itu malam Jumat, Kamis, itu tempur betul-betul sampai berita ke Aden, doakan saudara-saudara kita ke Damaj, di Damaj mereka sedang betul-betul genting.
sumbernya mereka. Besok kita khutbah Jumat di mimbarnya Damaj, mimbarnya Syekh Mukbil. Bayangkan antum. Itu sumbernya mereka. Alhamdulillah besok itu masih belum terkuasai Damaj. Ya. Bayangkanlah sampai terusir. Ya kan? Maktabah Syekh Mukbil hancur. Yang meninggal banyak. Bayi-bayi meninggal. Cuma tidak terekspos. Besar pembantaian yang di Damaj itu tadi. Ana lihat video itu luar biasa. Itu pecah kembang api. Peluru itu ditembakkan di malam hari. Yang meninggal banyak waktu para mustafidun, para pengajar. Tewas. Kejam. Perang di Aden juga banyak yang meninggal. Di antaranya Fahad Al-Adani meninggal ketika itu. Dan masyayikh yang lain. Itu pemikiran Rafidhah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Masih ada waktu kita lanjutkan.